Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Kali ini saya akan membacakan sebuah presentasi, yaitu tentang mata kuliah cloud computing. Langsung saja kita menuju soal ujian. Sini ada soal ujian, jelaskan istilah di bawah ini. Yang pertama yaitu software as a service atau SAS, kemudian utility computing dan integrated network. Dan yang kedua, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Ketiga, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, sebutkan dan jelaskan. Kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dari 3 kerugian dan ketiga kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Dan yang terakhir, jelaskan jawaban dari 4 soal di atas dengan video presentasi. Nah, di sini sudah saya buat sebuah kata pengantar dan daftar isi. Sini ada lembar jawaban ujian, yaitu bab 1 cloud computing. Kemudian di sini ada definisi cloud computing, di mana cloud computing adalah model untuk memungkinkan akses jaringan on demand yang nyaman ke kumpulan bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Model cloud ini terdiri dari 5 karakteristik penting dan 3 model layanan dan 4 model penyebaran. Yang A yaitu karakteristik penting, on demand self service dan broad network access atau akses jaringan yang luas. Dan yang ketiga, resource pooling atau pengumpulan sumber daya. Keempat, rapid elasticity atau elastisitas cepat. Dan yang kelima, measured service atau layanan terukur. Yang B yaitu model layanan. Di sini ada cloud software as a service atau SaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen adalah menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan pada infrastruktur cloud. Kemudian ada cloud platform as a service atau PaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen adalah untuk menyebarkan ke infrastruktur cloud aplikasi yang dibuat atau diperoleh konsumen yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman dan alat yang didukung oleh penyedia. Kemudian yang ketiga, cloud infrastruktur as a service atau IaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen adalah untuk menyediakan pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi mendasar lainnya, di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak sewenang-wenang yang dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Dan C, model penyebaran atau development models, yaitu cloud pribadi atau cloud private dan cloud komunitas atau di sini infrastruktur cloud disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh komunitas konsumen tertentu dari organisasi yang memiliki keprihatinan bersama, misalnya misi, persyaratan keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan. Kemudian ketiga, cloud public. Infrastruktur cloud disediakan untuk penggunaan terbuka oleh masyarakat umum. Dan cloud hybrid, yaitu infrastruktur cloud adalah komposisi dari dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, yang terdiri dari pribadi, komunitas, atau publik.
yang tetap menjadi entitas unik tetapi terikat bersama oleh standar atau teknologi eksklusif yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi, misalnya cloud bursting untuk load balancing antar cloud. Kemudian di dalam dokumen ini menggunakan istilah konsumen atau pelanggan cloud, yaitu seseorang atau organisasi yang merupakan pelanggan cloud. Kemudian klien, yaitu mesin atau aplikasi perangkat lunak yang mengakses cloud melalui koneksi jaringan, mungkin atas nama konsumen, dan penyedia atau penyedia cloud, yaitu organisasi yang menyediakan layanan cloud. Kemudian 1.2 yaitu software as a service environment atau SaaS. Software as a service atau SaaS dalam cloud computing adalah model penyedia perangkat lunak di mana aplikasi atau perangkat lunak tertentu disediakan kepada pengguna melalui cloud atau internet. Beberapa ciri utama dari software as a service dalam konteks cloud computing yaitu melibatkan akses melalui internet, berbagi sumber daya, pemeliharaan oleh penyedia layanan, dan kemudian berbasis langganan, skalabilitas, akses dari berbagai perangkat. Contoh aplikasi SaaS yaitu seperti Google Workspace yang sebelumnya disebut G Suite, dan Microsoft 365, Salesforce untuk manajemen pelanggan, dan banyak aplikasi lainnya yang disediakan melalui cloud. Di sini terdapat gambar contoh dari Google Workspace, Office 365, dan Salesforce. Di sini dijelaskan tentang SaaS, yaitu siapa konsumennya. Di sini termasuk organisasi menyediakan anggota atau karyawan mereka dengan akses ke aplikasi perangkat lunak seperti produktivitas kantor atau email, dan pengguna akhir dan administrator. Dan apa yang didapat konsumen itu diantaranya hak untuk menggunakan aplikasi tertentu sesuai permintaan dan manajemen data aplikasi seperti pencadangan dan berbagi data antar konsumen. Terus bagaimana biaya penggunaan dihitung? Biasanya berdasarkan jumlah pengguna, waktu penggunaan, pereksekusi, rekod diproses, bandwidth jaringan yang dikonsumsi, dan kuantitas atau durasi data yang disimpan. Di sini dijelaskan 6 subbagian karakteristik penting dari penawaran SaaS, yaitu diantaranya abstract interaction dynamic, kemudian software stack and provider atau consumer space scope of control. Ini SaaS penyedia cloud mengontrol sebagian besar tumpukan perangkat lunak di gambar di bawah ini, menggambarkan bagaimana tanggung jawab kontrol dan manajemen yang telah dibagi. Kemudian manfaat, di sini dijelaskan 5 manfaat utama cloud SaaS, yaitu pertama, secara alat perangkat lunak yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, penggunaan lisensi perangkat lunak yang efisien. Ketiga, manajemen dan data terpusat. Keempat, tanggung jawab platform yang dikelola oleh penyedia. Dan kelima, penghematan biaya di muka. Kemudian masalah dan kekhawatiran.
Di sini kendala ini menimbulkan sejumlah masalah dan kekhawatiran dan mempengaruhi jenis aplikasi yang cocok untuk SAS. Yang pertama yaitu risiko berbasis browser dan remediasi risiko. Kemudian ketergantungan jaringan, kemudian kurangnya portabilitas antara SAS Cloud. Keempat, isolasi efisiensi atau keamanan pengorbanan biaya. Di sini ditunjukkan seperti pada gambar di atas bahwa penyedia cloud menjalankan instans terpisah selain salinan aktif aplikasi untuk setiap klien dan mengkonfigurasi instanse aplikasi yang diperlukan sehingga mereka dapat hidup berdampingan pada satu komputer fisik tanpa gangguan. Kemudian gambar selanjutnya menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini penyedia merekayasa ulang aplikasi SAS untuk secara bersamaan melayani beberapa klien dan menyimpan data dalam database gabungan. Kemudian sini kandidat application classes. Aplikasi SAS dapat bekerja dengan baik ketika ada jaringan latensi rendah yang handal dengan bandwidth yang memadai untuk mengimpor dan mengekspor jumlah data konsumen yang diharapkan, dan dengan asumsi tidak ada serangan berbahaya, misalnya penolakan layanan. Sini penawaran layanan SAS ada di adalah diantaranya yaitu Business Logic, Collaboration, Office Productivity, dan Software Tools. Dan ada 3 kelas perangkat lunak yang mungkin tidak cocok untuk SAS public, yaitu diantaranya Real Time Software, Bulk Consumer Data, dan Critical Software. Sini ada rekomendasi untuk perangkat lunak sebagai layanan. Berikut ini adalah rekomendasi tambahan untuk sistem SAS, diantaranya yaitu Data Protection, Client Device atau Application Protection, dan Encryption, serta Secure Data Deletion. Kemudian 1.3 yaitu Utility Computing. Utility Computing dalam cloud computing merujuk pada model di mana sumber daya komputasi diakses dan digunakan seperti layanan utilitas umum seperti listrik atau air. Ciri-ciri utama dari utility computing dalam cloud computing yaitu yang pertama, penggunaan PaaS-Go dan skalabilitas dinamis, akses terpusat ke sumber daya, manajemen otomatis, fleksibilitas lokasi, dan pemisahan aplikasi dan infrastruktur. Sini ditunjukkan contoh gambar layanan cloud yang menggunakan model utility computing seperti Amazon Web Servers atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Di sini dijelaskan gambar infrastruktur virtual dalam menawarkan layanan IaaS kepada pengguna atau penyewa. Provider membagi IaaS dalam beberapa kategori layanan, yaitu layanan penyimpanan dan komputasi virtual,
yaitu VMware Rental, penyimpanan online atau online storage, dan layanan customize yaitu server template, layanan otomasi dan kontrol yaitu automation, layanan penghubung yaitu remote control web 2.0, dan layanan monitoring, layanan optimasi objek, dan layanan pengukuran objek, layanan integrated dan kombinasi objek yaitu load balance, dan layanan security. Kemudian 1.4 yaitu integrated network. Integrated network dalam cloud computing merujuk pada suatu jaringan yang terintegrasi dengan baik untuk mendukung distribusi sumber daya komputasi dan layanan melalui cloud. Beberapa ciri integrated network yaitu yang pertama keterpaduan infrastruktur, kedua skalabilitas. Integrated network dirancang untuk mendukung skalabilitas yang dinamis. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan kapasitas jaringan sesuai dengan kebutuhan, beban kerja, dan permintaan. Dan kualitas layanan atau quality of service memastikan bahwa jaringan terintegrasi memberikan kualitas layanan yang optimal untuk aplikasi dan layanan cloud. Dan keamanan menyediakan fitur keamanan yang sesuai untuk melindungi data dan layanan dalam lingkungan cloud. Dan manajemen traffic menyediakan alat dan mekanisme untuk mengelola lalu lintas jaringan dengan efisien, memastikan distribusi sumber daya yang adil dan optimal. Kemudian kemudahan manajemen dan interkoneksi layanan. Bab 2 hybrid cloud computing. Layanan cloud telah menjadi bagian integral dari layanan digital dalam setiap industri besar yang mencakup beberapa cara berbeda untuk menyimpan data. Cara kerja layanan cloud. Sini dijelaskan bagaimana cara kerja layanan cloud hybrid. Model cloud hybrid menggunakan cloud public dan pribadi dan mengkomunikasikan data di antara keduanya. Ini contohnya yaitu seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Service, dan IBM. Sini dijelaskan gambaran cloud hybrid yang dijelaskan pada gambar di atas bahwa awan hibrida sangat kompleks, namun banyak konfigurasi cloud hybrid yang kurang kompleks dan sangat berguna dimungkinkan, misalnya cloud bursting adalah konsep yang sering dibahas di mana konsumen menggunakan cloud pribadi untuk beban kerja rutin, tetapi secara opsional mengakses satu atau lebih cloud eksternal selama periode permintaan tinggi. Di sini dijelaskan bagaimana infrastruktur cloud hybrid menguntungkan perusahaan Anda. Yang pertama yaitu produktivitas dan kecepatan. Di sini cloud hybrid akan membantu menghemat waktu dengan infrastruktur di lokasi dengan kemampuan untuk memigrasikan semua aplikasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dan yang kedua yaitu kepatuhan dan keamanan. Dengan cloud, teknologi keamanan cloud yang paling substasional menjadi tersedia untuk Anda. Teknologi ini juga membantu kepatuhan dan memberikan langkah-langkah keamanan yang konsisten dan
andal di seluruh infrastruktur digital perusahaan Anda. Kemudian menghemat biaya. Dan arsitektur hybrid cloud computing. Berikut adalah penjelasan dan gambaran arsitektur hybrid cloud computing. Komponen utama yaitu cloud public, kemudian cloud privat, dan jaringan terkoneksi. Dan lapisan arsitekturnya yaitu terdiri dari lapisan aplikasi, lapisan manajemen data, dan lapisan manajemen operasional. Dan hubungan antar lingkungan yaitu jaringan terpadu, dan VPN atau Virtual Private Network, dan keamanan terdiri dari keamanan perimeter dan enkripsi. Dan yang kelima, integrasi identitas dan akses terdiri dari manajemen identitas dan SSO atau Single Sign-On. Sini dijelaskan gambaran arsitektur cloud hybrid, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan integrasi antara cloud public atau AWS, cloud privat atau on-prem, dan infrastruktur lokal. Berikut adalah beberapa poin penting terkait arsitektur ini. Yang pertama yaitu definisi. Arsitektur hybrid cloud mengintegrasikan sumber daya dari cloud private, misalnya data center internal, dan cloud public seperti layanan cloud public, contohnya seperti Azure, AWS, atau Google Cloud. Tujuannya adalah menggabungkan keuntungan dari kedua jenis cloud. Kemudian yang kedua, portabilitas beban kerja. Arsitektur ini tidak hanya berfokus pada konektivitas fisik, tetapi juga mendukung portabilitas beban kerja. Ketiga, automatisasi. Arsitektur hybrid cloud memungkinkan otomatisasi penyebaran beban kerja. Sini misalkan perusahaan A menyewa jasa Windows Azure atau Public Cloud sebagai rumah yang digunakan untuk aplikasi yang mereka buat. Namun karena aturan hukum undang yang berlaku, data pelanggan dari perusahaan A tidak boleh ditempatkan pada pihak ketiga. Karena perusahaan A mematuhi aturan yang ada, maka data dari pelanggan tetap tersimpan dalam database mereka sendiri atau disebut private cloud, dan aplikasi akan terhubung ke database internal. Perusahaan B menyewa jasa Office 365 atau Public Cloud karena perusahaan B sudah memiliki Active Directory yang berjalan di Windows Server yang mereka miliki atau private cloud. Maka kita dapat mengkonfigurasi Active Directory sebagai identitas untuk login di Office 365. Ini ditunjukkan seperti pada gambar arsitektur cloud hybrid. Keuntungan dari hybrid cloud yaitu dengan menggunakan hybrid cloud, maka keamanan data terjamin karena data dapat dikelola sendiri. Kemudian lebih banyak fleksibilitas untuk memilih proses bisnis mana yang tetap berjalan di cloud pribadi dan proses bisnis mana yang dapat dipindahkan ke cloud public sambil memastikan integrasi. Sedangkan kerugiannya yaitu untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud, maka infrastruktur internet harus diperhatikan dengan matang. Ini dijelaskan pada gambar infografis cloud hybrid, kasus bisnis cloud hybrid, dan diagram cloud hybrid. Contoh implementasi hybrid cloud yaitu meliputi memperluas jaringan lokal menggunakan VPN, kemudian Express Router, dan Azure Automation yaitu mengolah bahan
beban kerja hibrida di lingkungan Azure ARC, mengelola cluster Kubernetes di lingkungan hibrida, dan menggunakan berbagai file Azure. Kemudian bab 3, implementasi cloud computing. Sini terdapat keamanan atau security. Keamanan adalah salah satu perhatian utama dalam implementasi cloud computing. Kemudian ketersediaan dan kinerja atau availability dan performance. Ketersediaan dan kinerja sistem adalah faktor kunci dalam menilai keberhasilan implementasi cloud computing. Ketiga yaitu biaya atau cost. Biaya adalah pertimbangan utama dalam perencanaan dan implementasi cloud computing. Kemudian yang keempat, kesesuaian atau compliance. Itu kesesuaian mengacu pada sejauh mana implementasi cloud mematuhi kebijakan, peraturan, dan kesehatan hukum yang berlaku. Bab 4, virtualisasi dan cloud computing. Virtualisasi dan cloud adalah mekanisme teknologi yang cukup penting untuk dipelajari, terutama bagi para administrator di perusahaan atau lembaga atau instansi yang ingin mengelola sistem komputerisasi secara lebih mudah dan mampu memberikan kinerja yang optimal. Dan apa itu virtualisasi dan cloud computing? Virtualisasi dapat diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat storage atau penyimpanan data atau sumber daya, jaringan. Sini virtualisasi bisa diimplementasikan ke dalam bentuk antara lain. Yang pertama, network virtualization, diantaranya VLAN, virtual IP, clustering, dan multi-link. Dan memory virtualization, grid computing, application virtualization, storage virtualization, dan platform virtualization. Kemudian virtual machine, ini adalah lapisan yang akan langsung berinteraksi dengan platform sebagai service atau PaaS. Keuntungan virtualisasi dan cloud computing yaitu yang pertama, pengurangan biaya investasi hardware, kemudahan backup dan recovery, kemudian deployment, mengurangi panas, mengurangi biaya space, kemudahan maintenance dan pengelolaan, standarisasi hardware, dan kemudahan replacement. Sedangkan kerugian virtualisasi dan cloud computing yaitu yang pertama, satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server tidak bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Dan yang kedua, spesifikasi hardware. Dan yang ketiga, satu pusat serangan. Ini dijelaskan bahwa penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Dan kebutuhan sistem untuk virtualisasi. Berikut adalah spesifikasi minimal server induk yang akan digunakan untuk menjadikan sebuah distro Linux sebagai virtual server. Yang pertama yaitu prosesor Pentium 4. Jika akan menggunakan arsitektur 64 bit, server harus memiliki kemampuan 64 bit juga. Dan jika akan menggunakan model full virtualization pada Xen prosesor memiliki model Intel VT atau Virtualization Technology atau AMD5. Kemudian
memori minimal 1 GB, kapasitas hard disk minimal 20 GB, dan memiliki network card untuk keperluan networking. Kemudian perkembangan virtualisasi. Di sini analisis Gartner menggunakan beberapa definisi kriteria evaluasi untuk melakukan analisa terhadap penyedia infrastruktur virtualisasi, yaitu A. Kemampuan untuk melakukan eksekusi. Gartner mendefinisikan kembali secara lebih rinci menjadi beberapa hal, diantaranya adalah produk atau jasa, kemudian kesinambungan organisasi penyedia atau unit bisnis, keuntungan strategi organisasi, kemudian eksekusi penjualan atau harga, respons pasar dan track record penyedia, eksekusi marketing, kemudian pengalaman pengguna produk atau jasa, dan operasional. Dan kesempurnaan visi, Gartner mendefinisikan secara lebih dalam menjadi beberapa hal, yaitu pemahaman terhadap pasar, strategi marketing, strategi penjualan, dan strategi penawaran produk. Pendekatan yang dilakukan penyedia infrastruktur virtualisasi untuk pengembangan dan penyimpanan produk atau jasa yang mempengaruhi diferensiasi, fungsionalitas, metodologi, dan kumpulan fitur yang dipetakan terhadap persyaratan saat ini dan persyaratan masa depan. Sini dijelaskan model bisnis yang dijalankan dan strategi industri vertikal, inovasi, strategi geografi, di mana strategi geografi ini dalam analisis Gartner membagi posisi menjadi 4 zona, yaitu yang pertama itu leaders dan challengers, visionaris, dan niche player. Dan bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan. Sini dapat disimpulkan bahwa cloud computing adalah paradigma yang penting, dan berbagai model dan konsep dapat berbagai model cloud computing termasuk SAS, utility computing, dan hybrid cloud yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Kemudian keselarasan dengan kebutuhan organisasi, penting untuk memilih model cloud computing yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan anggaran organisasi. Keempat, keamanan dan kepatuhan. Keamanan dan kepatuhan adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap implementasi cloud computing. Kelima, keuntungan dan kerugian. Ada keuntungan besar dalam menggunakan virtualisasi dan cloud computing, tetapi juga ada risiko yang harus dikelola dengan cermat. Saran yang pertama yaitu penilaian risiko. Sebelum mengadopsi cloud computing, organisasi harus melakukan penilaian risiko menyeluruh untuk memahami implikasi keamanan, ketersediaan biaya, dan kepatuhan. Kemudian perencanaan strategis. Penting untuk mengembangkan rencana strategis yang jelas untuk implementasi cloud computing, termasuk pemilihan model yang sesuai dan langkah-langkah mitigasi risiko. Ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM. Sumber daya manusia merupakan aspek kunci dalam keberhasilan implementasi cloud computing. Pelatihan dan pengembangan SDM dalam manajemen cloud dan keamanan sangat diperlukan. Keempat, kemitraan dengan penyedia layanan. Memilih penyedia layanan cloud yang andal dan berpengalaman dapat membantu organisasi memaksimalkan manfaat dari cloud computing sambil mengurangi risiko. Dan yang kelima, evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Di sini implementasi cloud computing harus menjadi proses iteratif yang melibatkan evaluasi terus-menerus dan peningkatan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa teknologi tersebut mendukung tujuan bisnis secara efektif. Dengan memperhatikan kesimpulan dan saran ini, organisasi dapat berhasil mengadopsi dan mengelola cloud computing dengan lebih efektif, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Ini terdapat ucapan terima kasih dan daftar pustaka serta biografi penulis dan tabel nilai. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada yang kurang dan ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Berkata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.